Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada seluruh anak-anakku kelas 8A sampai kelas 8F, di semester genap ini kemarin sudah saya beri catatan tentang hukum mim sukun dan tanwin ya. Melanjutkan pembelajaran PTA yang kemarin di semester ganjil ya. Sudah kita bahas tentang Al-Qur'an surat Al-Fatihah. Semoga bermanfaat ya. Kemudian di semester genap ini kita lanjutkan dengan pelajaran tajwidnya. Kita sampai pada pembahasan hukum mim sukun dan tanwin ya. Silakan dibuka catatannya tentang hukum mim sukun dan tanwin. Selain itu silakan disiapkan ya. Silakan disiapkan juz amma atau Al-Qur'an ya. Nanti kita akan membaca Al-Quran, akan membaca surat Al-Fil insyaallah ya. Surat Al-Fil ada di juz amma, ada di urutan ke 105. Nah, nanti sampai siapkan juz ammahnya atau sampai siapkan Al-Qur'annya. Kalau ada Quran terjemah juga apa-apa. Oke, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita bahas dulu tentang hukum mim sukun dan tanwin ya. Hukum mim sukun, mohon maaf bukan hukum mim sukun dan tanwin ya, hukum mim sukun saja. Nah, hukum mim sukun terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada ikhfa syafawi, kemudian ada idgham mimi, dan ada idhar syafawi. Nah, seperti itu. Untuk menghafalnya mudah ya. Kalau yang disebut ikhfa syafawi adalah ketika ada mim sukun bertemu ba, sudah hurufnya cuma satu, ba. Ketika ada mim sukun ya, mim, jadi mimnya harus sukun. Kalau mim berharokat fathah, kasroh, dhammah dan seterusnya tidak bisa disebut ikhfa syafawi. Mim harus berharokat sukun. Nah, mim sukun ini bertemu dengan huruf ba. Jadi setelah huruf mim sukun ada huruf ba. Nah, itu disebut ikhfa syafawi. Cara membacanya seperti apa? Nah, dilihat catatannya. Artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Nah, itu yang di catatan kalian itu. Ikhfa syafawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Nah, saya juga sambil lihat catatannya biar sama dengan yang ada di punya kalian ya. Nah, artinya huruf mim bunyinya samar antara mim dan ba. Nah, contohnya seperti apa? Nah, itu ada di di contoh yang kalian tulis ya. Ada bacaan wa may ya'tasim billah. Nah, itu. Wa may ya'tasim billah. Huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada contoh lagi wa ma hum bimu'minin. Mim sukun bertemu ba. Agak lama wa ma hum bimu'minin. Yang terakhir contohnya ma lahum bihi min ilm. Ma lahum bihi min ilm. Ada huruf mim sukun bertemu dengan ba disebut ikhfa syafawi. Oke. Selanjutnya ada idgham mimi. Nah, ada idgham mimi. Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kalau yang tadi mim sukun bertemu ba, kalau yang ini mim sukun bertemu dengan mim. Nah, untuk menghafalkannya juga mudah. Idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim, tuh kan mirip tuh. Nah,
ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya adalah meleburkan atau memasukkan huruf mim pertama ke huruf mim yang kedua. Udah saya kasih contohnya aja langsung biar cepat paham. Di situ ada contoh ya di catatannya dilihat. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Yang contoh kedua, wa in kuntum marbo, wa in kuntum marbo. Sambil dilihat catatannya, ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, disebut idgham mimi. Nah yang terakhir ada idhar syafawi. Nah, ini gampang saja. Idhar kalau kita mengingat materi di kelas 7, idhar artinya jelas. Nah, artinya membacanya harus jelas. Idhar syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu selain mim dan ba. Jadi kebalikan dari ikhfa syafawi dan idgham mimi. Kalau ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba, kalau idgham mimi mim sukun bertemu dengan mim, kalau idhar syafawi mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Bisa alif, bisa ro, bisa ta, bisa jim, bisa ya, dan seterusnya. Pokoknya mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Selain huruf mim, selain huruf ba. Itu disebut idhar syafawi. Karena idhar maka membacanya harus jelas. Di situ ada contoh amsalukum. Amsalukum. Setelah mim sukun ada huruf sa selain huruf mim dan ba, maka membacanya jelas amsalukum. Contoh kedua ada laqad ja'akum rasul. Laqad ja'akum rasul. Tidak boleh ada dengungan. Laqad ja'akum rasul. Setelah huruf mim sukun ada huruf ro. Contoh terakhir, in kuntum shadiqin. In kuntum shadiqin. Setelah huruf mim sukun ada huruf shad. Nah, itu pembelajaran tentang pembahasan tentang hukum mim sukun. Nah, sekarang silakan dibuka Al-Qur'an surat Al-Fil. Nah, silakan dibuka Quran surat Al-Fil atau di juz ammah juga bisa. Kita baca dulu dengan diawali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, kalau kita kaitkan dengan bacaan hukum mim sukun dan tanwin, hukum mim sukun, hukum mim sukun, di situ ada beberapa contoh yang termasuk bacaan hukum mim sukun. Yang pertama, alam tara kaifa. Alam tara, ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ta. Alam tara berarti masuknya di
hukum mim sukun yang ketiga, idhar syafawi. Apabila ada mim sukun bertemu selain ba dan mim, itu mim sukun bertemu ta. Alam taro, maka membacanya harus jelas. Kemudian ada lagi pada ayat yang kedua. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ya. Alam yaj'al. Maka membacanya sekali lagi harus jelas. Masih di ayat kedua ada lagi. Kaidahum fi. Kaidahum fi. Setelah mim sukun ada huruf fa, tetap bacaannya idhar syafawi. Kemudian ada lagi di ayat ketiga. Wa arsala alaihim tayra, alaihim tayron. Nah itu. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf po, maka dibaca jelas juga idhar syafawi. Nah, di sini di ayat keempat ada tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Ada huruf mim sukun bertemu huruf ba. Nah, ini mim sukun bertemu dengan ba. Jadi jadi dia masuk di hukum mim sukun yang bagian pertama, yaitu ikhfa syafawi. Ada huruf mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian di ayat terakhir ada faja'alahum ka'asfi. Faja'alahum ka. Setelah huruf mim sukun ada huruf kaf. Maka huruf mim sukun bertemu selain ba dan mim. Nah, ini bacaannya disebut idhar syafawi. Nah, itu kalau dilihat dari sudut pandang pembahasan hukum mim sukun dan hukum mim sukun. Nah, kemudian kalau kita lihat di artinya yang bawa juz amma atau Al-Quran terjemah ya, kalian lihat artinya, arti dari Quran surat Al-Fil. Surat Al-Fil adalah surat yang ke-105. Jadi urutannya Al-Quran ada 114 surat, mulai surat yang pertama Al-Fatihah sampai terakhir 114 An-Nas. Nah, surat Al-Fil ada di urutan yang ke-45. Nah, surat Al-Fil ini diturunkan di Madinah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, surat Al-Fil ini diturunkan. Apa isinya? Nah, isi dari surat Al-Fil, coba kita lihat terjemahnya satu persatu biar kita mengerti, paling tidak tahulah, oh di surat Al-Fil itu ada seperti ini, ada kejadian begini, ada cerita ini, ada keterangan ini, gitu. Ayat pertama, alam taro, tidakkah engkau? Engkau itu artinya ya Nabi Muhammad, karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, melihat, kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah bertindak, bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Nah, jadi di sini diceritakan tentang pasukan bergajah, pasukan yang naik gajah. Sementara al-fil sendiri artinya gajah. Ashabil fil, orang-orang yang naik gajah atau pasukan yang naik gajah. Jadi diceritakan di sini Allah itu mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara atau pasukan yang naik gajah? Dari mana adanya tentara bergajah ini? Kalau ditafsir dijelaskan bahwa
menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Ka'bah itu adalah pusat ibadahnya orang di seluruh dunia. Sekali lagi, Ka'bah adalah pusat ibadahnya orang-orang yang beribadah di seluruh dunia. Jadi dari seluruh penjuru dunia yang mewarisi agama Nabi Ibrahim, sekali lagi, yang mewarisi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu setiap tahun ke Mekah, ke Ka'bah itu. Ngapain? Ya haji. Seperti sekarang ini ada ibadah haji tahunan. Cuman dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, karena saking populernya Ka'bah, sehingga dikunjungi banyak orang dari berbagai negara. Nah, suatu tempat kalau dikunjungi banyak orang, pasti di situ perputaran uang, perputaran ekonomi juga bagus. Sampai lihat kalau misalnya sampai ziarah Wali Songo, ya, ziarah wali itu di kompleks makam wali itu pasti ada sentra orang jualan. Ada yang jualan oleh-oleh, baju, ada yang jual oleh-oleh makanan, ada yang jual bakso, ada yang jual segala macam nasi. Nah, kenapa mereka jualan di situ? Karena di situ banyak orang yang datang. Kalau orang yang datang, jelas mereka butuh makanan dan mereka pasti beli. Ya ada yang minta gratisan, ada, tapi kebanyakan pasti beli. Kamu kalau main kemana gitu kan pasti bawa duit toh. Kalian kemana, pergi kemana pasti bawa duit, dan di situ kalau ada orang jualan kamu pasti beli. Begitu juga dengan di Mekah. Karena banyak orang yang datang ke Mekah, otomatis kebutuhan hidup mereka harus juga dipenuhi, maka mereka yang bawa duit banyak, perbekalan banyak, nanti terjadi transaksi perdagangan di situ, sehingga Mekah menjadi negeri yang makmur. Begitu. Nah, di Mekah itu ada yang ditugasi khusus untuk menjadi juru kunci untuk merawat Ka'bah. Ada, yaitu Sayyid Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Itu kakeknya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, kakek beliau yang namanya Abdul Muthalib diberi tugas, diberi wewenang oleh orang yang ada di Quraisy, orang suku Quraisy maksudnya, untuk menjaga Ka'bah. Jadi juru kuncinya Ka'bah, ya bersih-bersih di situ, nyapu-nyapu, terus ganti kainnya itu, kain penutup Ka'bah itu, terus kalau ada orang haji, kalau ada orang ke sana yang ngasih makan, yang melayani tamu, ngasih minum, juga Sayyid Abdul Muthalib beserta keluarga. Nah, seperti itu. Nah, melihat kondisi Mekah yang begitu makmur, ada orang dari daerah Yaman. Ada orang dari daerah Yaman. Namanya Abrohah. Dia seorang raja. Kalau sekarang raja lah. Nah, dia iri melihat, batu aja kok dikunjungi sampai orang segitu banyak. Ka'bah itu kan batu toh. Ngapain orang datang ke sana? Udahlah, saya mau ke sana, saya hancurkan Ka'bah itu, biar nanti Ka'bahnya saya bikin sendiri di Yaman. Biar orang-orang pada ke Yaman sini, kemudian duit itu masuk ke sini, devisa negara masuk ke Yaman sini. Nah, timbullah niatan itu untuk menghancurkan Ka'bah. Dari Yaman dia ke Mekah. Tujuannya menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, ketika sudah mengumpulkan para pasukan, sudah siap, mereka berjalan dari Yaman ke Mekah. Nanti Saman bisa lihat di Google Map,
atau di peta berapa jaraknya itu dari Yaman ke Mekah. Mereka jalan. Nah, mendengar berita ada rombongan dari Yaman ke Mekah, Sayyid Abdul Muthalib bingung, resah. Loh, ini gimana ini? Ini ada orang mau menghancurkan pusat peribadatan orang seluruh dunia. Nah, tapi bingungnya Sayyid Abdul Muthalib, tetap dia ingat Allah. Jadi walaupun bingung, dia ingat Allah. Apa yang beliau katakan? Beliau pasrah. Ya Allah, Ka'bah ini rumahmu. Dalam artian, Ka'bah ini milikmu ya Allah. Ka'bah Baitullah. Aku hanya menjaga rumahmu ya Allah. Nah, sekarang ada orang mau menghancurkan rumahmu. Saya tidak sanggup menghadang, maka saya pasrahkan kepadamu sebagai pemilik rumah. Sudah, gitu aja. Sayyid Abdul Muthalib sama orang-orang yang mau ngungsi. Nah, mengungsi. Ketika rombongan tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha ini hampir mendekati kota Mekah, nah di ayat selanjutnya dijelaskan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Mereka itu siapa? Ya orang-orang yang naik gajah ini, tentaranya Raja Abraha ini. Sia-sia kenapa? Percuma, mereka membawa kekuatan sebesar apapun percuma, sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia, maksudnya Allah, telah mengirimkan kepada mereka burung ababil. Nah, ini. Jadi ketika tentara bergajah itu sudah mendekati Ka'bah, Allah mengutus burung ababil untuk pergi ke neraka jahanam ngambil kerikil. Nah, kerikil itu diambil pakai kakinya dicengkeram gitu. Sudah. Kemudian burung ababil setelah dari neraka jahanam diperintahkan Allah, sana kamu ke Mekah, di sana ada orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Jatuhi mereka, lempari mereka dengan kerikil yang kamu bawa dari neraka jahanam itu. Sudah berangkat burung ababil ke Mekah. Melihat ada orang-orang yang bergajah itu, yang naik gajah itu, langsung mereka terbang di atas tentara bergajah itu, kerikil dilepaskan. Apa yang terjadi? Di ayat keempat, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Jadi kerikil yang terbakar itu. Bagaimana setelah dilempari batu seperti itu? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Jadi kalau kena kerikilnya langsung merotoli. Nah, itulah Allah kalau sudah menunjukkan kuasanya ketika ada orang mau menghancurkan Baitullah, mau menghancurkan Ka'bah. Hikmahnya apa? Kalau ada orang mau menghancurkan agama Islam, ada orang kok mau nutup-nutupi syiar Islam, pasti dia yang akan hancur sendiri. Pasti dia akan hancur sendiri. Ada orang kok mau sholat dihalang-halangi, suatu saat dia akan hancur sendiri. Caranya seperti apa? Ya wallahu a'lam. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk seperti Abdul Muthalib tadi, untuk merawat agama Allah, untuk menjaga agama Allah. Kalau toh ada yang mau menghancurkan agama Allah, kita pasrah. Seperti Sayyid Abdul Muthalib tadi, ya Allah, agama ini punyamu, Ka'bah ini punyamu. Saya cuma jaga kok. Saya bisanya cuma menjaga Ka'bah kok, sama melayani orang-orang yang mau beribadah kepadamu di sini. Nah, sekarang ada orang yang mau menghancurkan, saya tidak kuat ya Allah, saya nggak bisa apa-apa, saya kecil, saya sendirian, mereka pasukannya naik gajah, orang-orang prajurit yang kuat. Sudah, saya pasrah kepadamu ya Allah.
Kalau kalian baca cerita-cerita di YouTube, cerita-cerita di apa namanya, di website, di internet, itu banyak sekali orang-orang yang berniat untuk menghancurkan agama Islam, akan tapi dia pasti akan jatuh sendiri, hancur sendiri. Karena apa? Ya yang dia lawan bukan manusia, yang dia lawan adalah Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi hikmahnya dari pembelajaran kita ini adalah kita hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan untuk menjalankan, untuk menjaga syariat agama Allah. Sehingga nanti kalau toh ada yang mau menghancurkan agama Allah, menghancurkan kita, memusuhi kita, berbuat jelek kepada kita, tidak ada yang lain yang bertindak kecuali Allah. Allah sendiri yang akan bertindak, dia yang menghancurkan orang yang akan menghancurkan kita. Seperti itu. Kalau kalian lihat apa namanya, eh, cerita-cerita zaman kemerdekaan kan seperti itu. Takbir Allahu Akbar, dor, bomnya meledak. Takbir Allahu Akbar, pesawat meledak. Kan seperti itu. Kalau dipikir nalar nggak mungkin menang, nggak akan mungkin. Kita punyanya bambu runcing kok. Kita punyanya bambu runcing kok pring sih, pring dilincipi loh. Lah yang mereka penjajah, mereka punya meriam, mereka punya senapan, mereka punya apa lagi? Bom, mereka punya dinamit, mereka punya apa? Yang dilempar itu granat. Kalau secara logika nggak mungkin kita menang, tapi kita orang yang benar, kita orang yang yakin terhadap kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Mereka menjajah kita di negeri kita sendiri. Kita di negeri Indonesia tenang beribadah. Kita di negeri Indonesia enak menjalankan ibadah. Sholat enak, sholawatan enak, pengajian enak, kan tenang. Kok kemudian ada penjajah masuk? Berarti kan sama juga mengganggu orang ibadah. Allah tidak akan ridho terhadap orang yang mengganggu orang yang beribadah. Maka dengan satu kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan di mana-mana kalah penjajah itu. Dan alhamdulillah 17 Agustus 1945 kita diberi merdeka oleh Allah. Kamu lihat di pembukaan UUD 1945 itu, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, bukan atas berkat perjuangan para pahlawan, tidak, atas berkat rahmat Allah. Artinya apa? Kita bangsa Indonesia, bangsa yang mengakui keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang menjaga, bangsa yang selalu berusaha melaksanakan perintah Tuhan, melaksanakan perintah Allah, kan seperti itu. Terkait dengan agama yang berbeda-beda, yaitu urusan masing-masing. Kita sebagai orang Islam menjalankan syariat Allah, kan seperti itu. Jadi di akhir video saya ingatkan kembali, tetap semangat untuk belajarnya. Kita jaga, diniati untuk menjaga syariat agama Allah, diniati untuk menjaga ilmu Allah yang dititipkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diwarisi oleh para ulama, para kiai, yang sampai akhirnya di tanah Jawa ini, yang kemudian ilmunya sampai ke kita seperti tajwid ini, terus kemudian tadi keterangan seperti itu. Tetap semangat dalam belajar dan membaca Al-Qur'annya. Terima kasih, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.